Karena yang saya lihat seringkali sesama peritel lokal itu malah saling telikung, saling bunuh. Selamat malam, apa kabar Sobat Retail dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Salam laris manis. Malam ini kembali saya menyapa melalui studio kami. Saya ingin mengupas sedikit tentang bagaimana para peritel jika hendak mengembangkan atau membesarkan usaha secara bersama-sama. Saya akan bercerita tentang bagaimana para peritel besar itu membesarkan kekuatan usahanya, walaupun mereka sebenarnya juga dulunya kecil. Kita tahu untuk saat ini, ya, jika mereka sudah besar, tentu satu kekuatannya adalah capital. Namun selain capital, mereka juga memiliki kekuatan, yaitu posisi tawar, ya, terutama kepada para pemasok atau supplier. Brand awareness yang kuat di mata para konsumen, ya, sehingga mudah dikenali dimanapun mereka berada karena mereka biasanya menggunakan satu brand. Yang ketiga, jaringan yang solid. Jaringan ini tentu disupport oleh sebuah sistem network yang baik, ya, yang terintegrasi dengan baik dan memiliki kecepatan dalam pendistribusiannya. Yang keempat, tentu skala usaha dan imunitas bisnis mereka yang sudah sangat kuat, sehingga mereka tidak mudah goyang dan sakit usahanya. Walaupun jika kondisi betul-betul parah, terutama kondisi perekonomian nasional yang parah, itu kalau mereka hancur ya tentu lebih mudah, lebih dulu hancur karena skalanya sudah terlanjur besar. Yang kelima, margin mereka besar. Nah, margin ini tentu paralel dengan sistem pelayanan yang baik. Sistem pelayanan yang bagus ini bisa dilakukan memang apabila kita memiliki margin yang bagus. Kalau margin kurang bagus tentu akan berpengaruh terhadap sistem pelayanan kita yang biasanya kurang baik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pemain-pemain atau retail besar ini yang sudah bagus, mereka masih mencari momongan istilahnya atau mencari partner peritel kecil. Nah, setidaknya kalau saya mengamati ada 5 sebab mereka masih membutuhkan atau mereka melakukan partnership dengan para peritel kecil atau peritel lokal. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, untuk menambah volume usaha sehingga makin menaikkan posisi tawar mereka di mata supplier atau pemasok, ya. Apabila ini besar, nah, mereka lah nantinya betul-betul kekuatan pasar absolut atau kekuatan pasar monopolistik ada di tangan mereka, ya, seperti itu. Yang kedua, menghalangi peritel kecil itu untuk menggalang kekuatan bersama yang berpotensi menjadi ancaman di kemudian hari. Jadi mereka merangkul agar yang kecil-kecil ini tidak menggalang kekuatan sendiri. Sebab kalau yang kecil ini menggalang kekuatan sendiri, dikhawatirkan berpotensi menjadi penghambat di kemudian hari. Yang ketiga, dengan merangkul peritel kecil, maka dapat mengukur potensi pasar di suatu wilayah tersebut. Mereka menggandeng peritel-peritel kecil ini agar bisa mengukur potensinya, potensi mereka dan potensi pasar di sekitarnya seperti apa di wilayah itu. Yang keempat, apabila ada peritel yang tidak mau dirangkul, akan dengan mudah disingkirkan oleh mereka dengan kekuatan peritel lokal yang menjadi partner mereka. Jadi mereka tidak perlu tangannya berdarah-darah hanya untuk melawan peritel-peritel lokal, cukup dilawan dengan kekuatan jaringan mereka. Yang kelima, dengan kekuatan jaringan peritel kecil dapat mengendalikan para pemasok karena dialah pemilik pasar absolut. Para pemasok atau para supplier tentu akan dengan mudah menuruti keinginan mereka. 5 hal itulah yang menjadi alasan mengapa mereka yang sudah besar masih ingin
mencari momongan atau masih ingin menggandeng mitra-mitra retail yang kecil ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana para retail lokal ini menghadapi mereka atau untuk membesarkan usaha secara mandiri. Yang pertama, menggalang kekuatan bersama dengan cara membangun jaringan. Kita lihat di beberapa area, di beberapa tempat sudah ada beberapa retail yang menggunakan brand secara bersama ya. Bahkan ada yang cukup besar dan menasional dengan menggunakan brand bersama, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ini salah satu cara menggalang kekuatan bersama itu. Yang kedua, menciptakan volume secara kolektif. Jadi ketika sudah menggalang kekuatan, jangan lupa harus pula menciptakan volume secara kolektif. Jangan setelah menggalang kekuatan bersama tapi masih sendiri-sendiri dalam berbelanja, sehingga tidak tercipta volume secara kolektif. Jadi ini dipandang oleh para pemasok juga belum merupakan sebuah kekuatan pasar yang perlu disupport habis-habisan. Maka selain menggalang kekuatan, harus menciptakan volume secara kolektif. Yang ketiga, tentu saja kalau sudah kolektif, ya harus membangun sistem yang terintegrasi antar para retail. Jadi jangan pula sistemnya ini nggak terintegrasi, bahkan ada yang tersistem, ada yang masih manual, ada yang pakai aplikasi, ada yang tidak. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah menggalang kekuatan bersama, baiknya tetap terintegrasi menggunakan sistem yang sama. Dan yang keempat, tentu menciptakan sistem pasokan satu pintu. Nah, ini arahnya tentu semacam distribution center atau gudang bersama. Apapun lah istilahnya, seberapapun volume atau ukurannya, silahkan semua bisa menggunakan kekuatan satu pintu itu. Nah, untuk satu wilayah saya rasa bisa retail lokal ini bersama-sama dan jangan saling bunuh sendiri. Karena yang saya lihat seringkali sesama retail lokal itu malah saling telikung, saling bunuh, saling serobot karyawannya dan lain sebagainya. Saling iri kalau ada fasilitas dari supplier, yang satu dapat, yang satu enggak. Mereka hanya saling mengintip, saling mengembangkan semacam marketing intelijen, tapi untuk saling membunuh ini sayang nih. Jadi kalau retail lokal baiknya sering-sering kumpul, sering-sering bertemu untuk menggalang kekuatan bersama. Karena ingat, dengan banyaknya jaringan retail nasional yang besar, ini tentu sangat berpotensi menghambat pasokan barang ke retail-retail lokal, terutama di daerah-daerah terpencil atau di luar Jawa. Sayang sekali jika kita masih berpikir sendiri-sendiri, tidak mau bersama-sama ya. Sementara lawan kita ini pemain besar yang luar biasa. Jadi jangan lupa, saya berpesan kepada retail lokal semua, para sobat retail dimanapun, untuk ayo kita galang kekuatan bersama. Itu aja dulu mungkin pesan dari saya pada malam hari ini, bagaimana kita harus menggalang kekuatan bersama. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe pada channel YouTube saya ya, agar Anda semua senantiasa terupdate dengan berita ataupun aktivitas-aktivitas yang senantiasa saya share. Saya Widhi Nugraha dalam program The Change Corner.